Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azil Sifranji Kurnia dengan nomor NIM 1199. Saya di sini ingin mempresentasikan pertimbangan desain dan ekonomi pada proses pemesinan. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu saya, Pak Suryadi STMT dan Pak Fatur Rahman SPD MT. Dan tidak lupa juga saya ingin terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menonton video ini. Yang pertama ini ada pendahuluan. Proses penulisan ini mencakup berbagai teknik pemotongan untuk membentuk produk akhir. Keputusan dalam desain ini dan ekonomi sangat mempengaruhi efisiensi, biaya, dan juga kualitas produk. Poin kedua di sini ada pertimbangan desain atau bisa disebut dengan desain consideration. Uh, di sini juga tujuan utamanya dalam mempertimbangkan desain ini adalah untuk mempermudahkan proses pemesinan dan meningkatkan efisiensi. Yang pertama di sini juga ada hindari bentuk yang rumit apabila tidak diperlukan. Yang kedua, gunakan bentuk standar atau lubang, alur, dan ulir. Dan yang ketiga di sini ada hindari juga toleransi yang terlalu ketat tanpa alasan teknis. Yang keempat, pilih material dan mudah untuk diproses. Dan yang kelima, meminimalkan perubahan arah pemotongan. Poin ketiga di sini ada contoh pertimbangan desainnya. Di sini contohnya adalah lubang buta atau versus dengan lubang tembus. Yang pertama ini ada lubang tembus akan lebih cepat juga diproses daripada lubang buta. Dan yang kedua di sini ada sudut pahat lebih mudah diatur untuk membentuk standar. Dan yang ketiga di sini ada penggunaan lubang standar menurunkan waktu setup. Yang keempat sini ada pertimbangan ekonomi. Tujuan utamanya ini adalah untuk menurunkan biaya produksi tanpa mengorbankan kualitas. Di sini terdapat ada 5 poin. Yang pertama, kurangi waktu pemesinan atau bisa disebut dengan cycle time. Dan yang kedua di sini ada minimalkan pergantian alat potong. Dan yang ketiga di sini gunakan mesin otomatis atau bisa disebut dengan CNC bila produksi. Dan yang keempat sini ada optimalkan kecepatan dalam pemotongan. Dan kelima, hindari overengineering atau bisa disebut dengan desain terlalu rumit tanpa nilai tambah. Yang kelima di sini ada faktor biaya dalam pemesinan. Yang pertama di sini biaya mesin juga biaya mesin atau bisa disebut dengan machine cost. Dan kedua di sini ada biaya alat potong atau bisa disebut dengan tooling. Dan yang ketiga di sini ada biaya tenaga kerja atau bisa disebut dengan labor cost. Dan yang keempat di sini ada biaya bahan baku atau bisa disebut dengan material cost. Dan yang kelima di sini ada biaya setup dan downtime. Trade off desain dan biaya. Contoh kasusnya di sini biasanya ada desain A dan desain B. Yang desain A ini bentuk kompleks, presisi tinggi, biaya tinggi. Dan yang B sederhana, cukup presisi, biaya rendah, dan produksi cepat. Manakah yang harus dipilih? Pilih desain yang cukup baik secara teknis, tapi optimal secara ekonomi. Nah, di sini ada ilustrasi visualnya, desain efisien, desain kompleks. Di sini perbandingannya biaya dan waktunya. Dan mungkin sini kesimpulannya dari poin di atas, dalam proses pemesinan, pertimbangan desain dan ekonomi harus dilakukan sejak tahap awal perancangan produk. Desain yang sederhana, efisien, dan sesuai dengan standar dapat mencegah waktu pekerjaan, meminimalkan kesalahan, serta mengurangi biaya produksi secara signifikan. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi saya soal review tugas ini. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.